Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Zahra dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Soal yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar yang berisi 3 pilar. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Soal yang kedua, apa yang dimaksud OJK, dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas POJK itu. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Tujuan dari OJK adalah terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli disebut dengan investor, sedangkan penjual disebut dengan emiten. Emiten merupakan penerbit dari efek yang dijual kepada investor di pasar modal. Adapun efek yang diperjualbelikan di pasar modal syariah antara lain saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksadana syariah. Saham syariah secara umum merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme pasar modal syariah. Transaksinya tanpa riba, terhindar dari praktik spekulasi, hanya mentransaksikan efek syariah, emiten yang tergolong syariah, dan transaksi menggunakan akad. Pertanyaan nomor 4, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Dasar dari beroperasinya sebuah perusahaan asuransi syariah adalah tolong-menolong, serta saling membantu sesama manusia. Dengan demikian, maka diketahui bahwa sifat utama dalam asuransi syariah adalah hubungan saling menguntungkan antara klien dengan perusahaan asuransi syariah, di mana klien menjadi peserta asuransi tersebut. Dan sah-sah saja bila asuransi syariah dibawa ke jalan tengah karena ini adalah hubungan saling menguntungkan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.